dalam channel Menggemakan Tauhid, Menebar Sunnah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilma innaka antal alimul hakim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat, rahmat dan taufiknya sehingga kita masih bisa kembali melanjutkan kajian kita pada malam hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita ilmu yang bermanfaat, mengampuni dosa-dosa kita, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala juga mewafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Hadirin kaum muslimin, bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan kembali pembahasan kita tentang al-usul ats-tsalatsa, 3 landasan pokok yang wajib diketahui oleh setiap muslim. Pada malam hari ini kita sudah masuk ke pembahasan atau ke usul yang kedua, ma'rifatu dinil Islam, mengenal agama Islam. Bil adillah, dengan dalil-dalilnya. Qala mu'allif rahimahullah ta'ala, Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullah ta'ala, beliau berkata, al-aslu tsani ma'rifatu dinil islami bil adillah, yaitu yang kedua, asal yang kedua, yang pertama adalah mengenal Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita masuk ke pembahasan yang kedua, ma'rifatu dinil Islam, mengenal agama Islam bil adillah. Wa huwa al-istislamu lillahi bitauhid, yaitu al-istislamu lillahi bitauhid, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mentauhidkannya, wal inqiyadu lahu bitta'ah, dan tunduk patuh dengan mentaatinya, wal bara'atu minasyirki wa ahlihi, dan berlepas diri dari perbuatan syirik dan pelakunya. Kemudian kita masuk ke perkataan beliau, wa huwa thalathatu maratiba. Mengenal agama Islam itu ada 3 tingkatan. Wa huwa thalathatu maratiban, al-islamu wal imanu wal ihsan, yaitu al-islam dan iman
dan ihsan. Ya. Wa huwa salasatu maratibah. Ya, mengenal agama Islam itu ada 3 tingkatan. Ya, belajar agama Islam bi adillatiha, berdasarkan dalil-dalilnya. Kata beliau, wa huwa salasatu maratib. Ya, ada 3 tingkatan. Bayyana al-muallif rahimahullah ta'ala anna ad-din al-islam salasatu maratibah. Muallif atau penulis Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullah ta'ala menjelaskan bahwasanya agama Islam itu ada 3 tingkatan. Ya, 3 tingkatan. Ba'duha fawqa ba'. Nilai ya, ba'duha sebagiannya lebih tinggi nilainya dari sebagian yang lain. Wahia 3 tingkatan tersebut: al-Islam, yang pertama adalah al-Islam, yang kedua adalah al-Iman, dan yang ketiga adalah al-Ihsan. Ya. Jadi muallif rahimahullah ta'ala menjelaskan bahwasanya agama Islam itu ada 3 tingkatan. Ya. Dan setiap tingkatan itu ba'duha fawqa ba'din. Ya, sebagiannya lebih tinggi nilainya dari sebagian yang lain. Satu tingkatan dengan tingkatan yang lain itu ada nilai yang lebih tinggi. Ya. Wahya al-Islam wal iman wal ihsan. 3 tingkatan tersebut adalah, yang pertama adalah al-Islam. Ya, yang kedua adalah al-iman, dan yang ketiga adalah al-ihsan. Kemudian kata beliau, al-Islamu wa kullu martabatin laha arkan, dan setiap tingkatan, ya, tadi Islam dan iman, kemudian ihsan itu ada, semuanya ada arkannya, semuanya ada rukun-rukunnya. Jadi Islam itu punya rukunnya ada 5. Kemudian al-iman itu juga punya rukun iman ada 6, dan ihsan juga ada rukun, ya, rukunnya ada 1. Maka kata beliau, dalil yang demikian berdasarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alladzi rawahu Amirul Mukminin, yang diriwayatkan oleh Amirul Mukminin Umar bin Khattab. Ya, Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, hina jaa Jibril, ketika datang Jibril, yas'alun nabiyya sallallahu alaihi wasallam anil Islam, menanya Nabi SAW tentang Islam, tentang iman, dan tentang ihsan. Ya. Jadi dalil yang menerangkan bahwasannya, ya, rukun Islam itu ada 5, rukun iman itu ada 6, dan rukun ihsan itu ada 1, berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Umar bin Khattab, ya, Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ketika Jibril alaihissalam datang kepada Nabi SAW bertanya tentang Islam, tentang iman, dan tentang ihsan. Ya, Nabi Jibril alaihissalam datang ke Nabi SAW bertanya dalam rangka untuk mengajari Nabi, ya, metode pembelajaran dalam bentuk soal. Biasanya kalau dalam bentuk soal ini sangat mudah dipahami dan mudah dicerna. Makanya Jibril alaihissalam mengajari Nabi SAW dan para sahabat dan umat Islam semuanya dengan bentuk pertanyaan, ya, yang mana sebagaimana diriwayatkan oleh Amirul Mukminin dijelaskan dari mulai tentang Islam, ya, bagaimana malaikat Jibril alaihissalam bertanya tentang Islam, kemudian dijawab oleh Nabi, ya, kemudian kata malaikat Jibril alaihissalam, sodakta, ya, benar, ya, jawabanmu benar. Ya, makanya di situ, ya, ketika malaikat bertanya,
Dan juga malaikat membenarkan, ini sangat aneh, ya, sangat aneh. Dia yang bertanya, kemudian juga dia yang membenarkan, yang menjawabnya, ya. Sangat aneh. Dan akhirnya dijelaskan oleh Rasulullah SAW bahwasanya yang datang tadi bukan manusia, akan tetapi Jibril alaihissalam, ya. Jadi hadis yang mengenai tentang bahwasanya Islam itu adalah bahwasanya Islam itu mempunyai 5 rukun, ya, dan juga iman itu ada 6 rukun, ihsan ada 1 rukun, berdasarkan hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ya, ketika Jibril alaihissalam datang kepada Nabi SAW bertanya tentang iman, tentang Islam, tentang iman dan tentang ihsan. Wa bayyana lahu sallallahu alaihi wasallam dzalika. Kemudian Nabi SAW menjelaskan apa itu Islam, apa itu iman, ya, apa itu al-ihsan. Kemudian terakhir dari pertemuan itu, terakhir dari pertemuan Nabi SAW dengan malaikat Jibril, ya, setelah malaikat Jibril alaihissalam pulang, kemudian Rasulullah SAW menanya kepada Umar, wahai Umar, tahukah engkau siapakah yang datang barusan? Kata Umar dan para sahabat, Allah wa rasuluhu a'lam, Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Apa kata Rasulullah SAW? Hadza Jibril, bahwasanya yang datang tadi adalah malaikat Jibril yang menyerupai manusia, Masya Allah, yang langsung datang, ya, ke bumi mengajari Rasul dan para sahabat, ya, mengajari agama Islam. Ini merupakan kemuliaan yang merupakan suatu kemuliaan yang sangat besar, yang mana agama Islam ini langsung, ya, diajarkan oleh malaikat Jibril alaihissalam kepada Rasulullah SAW di muka bumi. Apa kata Rasulullah SAW? Hadza Jibril atakum yu'allimukum dinakum. Yang datang barusan tadi siapa? Malaikat Jibril, ya, datang kepada kalian untuk mengajarkan ilmu agama, ya, mengajarkan agama kepada kalian. Kemudian kata beliau, fa'arkanul islami khamsatun. Nah, ini, ya, kata Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullah, ya, kita belajar tentang mengenal agama Islam, bahwasanya Islam itu mempunyai 5 rukun, ya, 5 rukun. Setiap rukun ini penting. 1 rukun saja yang tidak kita laksanakan, maka fatal keislaman kita, ya. Maka dari mulai rukun pertama harus kita pahami, harus kita, ya, amalkan. Jangan sampai kita selaku seorang muslim mengklaim diri kita sebagai muslim, tapi justru kita tidak tahu, ya, dari pondasi-pondasi keislaman kita, dari rukun min arkanil Islam, rukun-rukun Islam itu sendiri, ya. Kata beliau bahwasanya Islam itu ada 5 rukun, ya. Dalil dzalika, dalil menerangkan bahwasanya rukun Islam itu ada 5 juga dijelaskan di hadis yang lain, ya, yang diriwayatkan oleh sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhu maqal, yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar radhiyallahu anhu bahwasanya beliau berkata, qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, bunyal islamu ala khamsin, ya, bahwasanya Islam itu dibangun atas 5 perkara. Jadi Islam itu, ya, dibangun atas 5 perkara. Yang pertama adalah syahadati an la ilaha illallah, ya, yang pertama
adalah persaksian bahwasanya tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah. Wa anna Muhammadar Rasulullah, dan persaksian bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah. Ini rukun yang pertama. Rukun yang kedua, wa iqamis shalah, mendirikan salat. Ini rukun yang kedua. Yang ketiga, wa itaiz zakat, ya, menunaikan zakat. Yang keempat, wa shaumi Ramadan. Yang keempat adalah berpuasa di bulan Ramadan. Dan yang kelima, wa hajjil baitil haram, ya, menunaikan ibadah haji bagi yang mampu. Ini harus berazam, ya, berusaha. Apalagi yang sudah mampu, dia harus wajib untuk melaksanakan ibadah haji, ya, baik kemampuan fisik maupun kemampuan material, ya, ekonomi. Kemudian kata beliau, fa'arkanul islami khamsatun, bahwasanya rukun Islam itu ada 5. Syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Kata beliau, ya, rukun yang pertama adalah persaksian bahwasanya tidak ada sesembahan yang berhak, yang benar disembah kecuali Allah. Wa anna Muhammadar Rasulullah, dan bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah. Naam. Beliau menjelaskan, ya, Syekh Al-Fadil Al-Utsaimin rahimahullah taala, Syekh Al-Utsaimin rahimahullah taala menjelaskan bahwasanya syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah ruknun wahid, ya, persaksian bahwasanya tidak ada Tuhan selain Allah, wa anna Muhammadar Rasulullah, ini merupakan rukun Islam yang pertama, ya. Kemudian kata beliau, wa inna ma kanata ruknan wahidan ma'a annahuma min syaqqaini, ya. Kata beliau, ya, wa inna ma kanata ruknan wahidah, ya. Rukun ini ya, asyhadu an la ilaha illallah, dua kalimat syahadat ini, ya, ini merupakan satu rukun walaupun memiliki dua unsur, ya. Karena kalau kita ucapkan asyhadu an la ilaha illallah, aku bersaksi bahwasannya tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah, itu satu. Wa anna Muhammadar Rasulullah, dan aku bersaksi bahwasannya Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Maka dua unsur ini, ya, walaupun dua unsur, tapi di sini termasuk satu rukun. Ya, satu rukun ini memiliki dua unsur. Ya. Li'annal ibadati tabni ala tahqiqihima ma'an. Kenapa? Ya, satu rukun ini, ya, dua unsur ini disebut satu rukun, ya, dikarenakan segala bentuk ibadah, ya, segala bentuk ibadah kembali kepada realisasi kedua kalimat syahadat tersebut, ya. Jadi semua ibadah yang kita laksanakan itu hakikatnya sebenarnya adalah merealisasikan kedua kalimat syahadat tersebut, ya. Fala tuqbal al ibadatu illa bil ikhlas lillahi azza wa jalla. Ya, kata beliau, tidak akan diterima sebuah ibadah kecuali harus ikhlas. Apa saja ibadah yang kita kerjakan, kalau kita tidak ikhlas, kira-kira diterima tidak? Tidak akan diterima. Kalau kita beribadah kepada selain Allah, tidak akan diterima. Ya, kita beribadah niat
karena Allah dan niat karena orang lain, maka ini hukumnya dari riya, syirik kecil. Ya. Maka ibadah ini harus murni karena Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam kita beribadah dengan mengikhlaskan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kata beliau, wa huwa ma tatadammanuhu syahadatu alla ilaha illallah. Maka hal ini adalah ya bukti realisasi dari makna syahadat alla ilaha illallah. Ya, bukti dari realisasi dari merealisasikan dari makna syahadat bahwasanya tiada Tuhan selain Allah. Ya. Ketika kita ikhlas beribadah kepada Allah, berarti kita telah mempraktekkan, ya, telah merealisasikan makna syahadat yang telah kita ucapkan bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Ini hakikat syahadat yang telah kita ucapkan. Ya. Ketika kita beribadah, kemudian kita menyembah kepada selain Allah Subhanahu wa taala, atau ketika kita beribadah kemudian kita tidak ikhlas karena Allah, artinya pada hakikatnya kita tidak merealisasikan syahadat yang telah kita ucapkan. Artinya sebatas lisan saja, ya, kita tidak mendalami dan tidak merealisasikan, mempraktekkannya dengan yang sebenarnya. Maka ini tidak ada manfaatnya sama sekali. Walaupun dia ya bersahadat bahwasanya dia bersaksi dengan lisannya, ya, walaupun dengan kolbunya, dengan hatinya, menyatakan bahwa dia bersaksi tidak ada Tuhan yang berhak disembah, tapi realnya, praktek ibadahnya dia menjadikan ibadah kepada selain Allah, berarti rusak syahadatnya. Ini maksudnya, syahadatnya tidak ada manfaatnya, tidak ada faedahnya. Makanya penting bapak-bapak, ya, kita belajar Islam itu tidak sekedar dihafal. Oh, rukun Islam itu yang pertama syahadat, asyhadu alla ilaha illallah. Tapi realnya, perbuatannya yang kita kerjakan tidak sesuai dengan isinya. Makanya tidak bermanfaat, tidak ada faedahnya. Disinilah pentingnya kita belajar agama Islam. Ya, kata beliau, ya, syahadatu alla ilaha illallah, ya, persaksian bahwasanya tidak ada sesembahan yang berhak atau yang benar disembah kecuali Allah, ya, wa anna Muhammadar Rasulullah, dan bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah. Itu rukun yang pertama dalam Islam, ya. Wa inna makana taruknan wahidan ma'a annahuma min syaqqaini. Ya, walaupun syahadat tadi itu memiliki dua unsur, akan tetapi tetap terhitung satu rukun, ya, terhitung satu rukun, ya, karena li'annal ibadati tunbani ala tahqiqihima ma'an, ya, dikarenakan segala bentuk ibadah itu kembali kepada, ya, realisasi kedua kalimat syahadat tersebut. Fala tuqbal ibadatu illa bil ikhlasi lillahi ta'ala wa huwa ma yatadammanuhu syahadatu an la ilaha illallah. Ya, maka tidak diterima ibadah seseorang kecuali dengan ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ikhlas di sini berarti dia telah merealisasikan makna syahadat alla ilaha illallah. Merealisasikan, ya, syahadatnya, persaksiannya bahwasanya tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Berarti apa? Berarti ibadahnya tidak boleh dia peruntukkan kecuali ikhlas, ya, menjadikan, ya, ibadahnya murni untuk Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemudian yang kedua, wa anna Muhammadar Rasulullah, dan unsur yang kedua, ya, adalah persaksian bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah. Maka di sini, ya, di sini adalah bentuk realisasian bahwasanya, ya, bahwasanya ibadah kita
yang kita kerjakan harus mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, maka tidak akan diterima ibadah kita kalau kita tidak ikhlas dan tidak mengikuti tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini sudah jadi paten, ya, sudah jadi syarat utama dalam ibadah kita di dalam Islam. Ya, dua hal ini, dua unsur ini harus dilaksanakan. Kalau tidak akan diterima ibadah. Semua ibadah yang telah kita kerjakan itu tidak akan diterima kecuali harus memenuhi dua syarat ini. Ya, syarat yang pertama dia ikhlas karena Allah, ya, artinya syahadat asyhadu alla ilaha illallah, dan yang kedua adalah ittiba, ya, mengikuti jejak, mengikuti tuntunan, ya, mengikuti aturan undang-undang atau hukum yang ditentukan oleh Rasulullah SAW. Ya, Rasulullah SAW bilang salat itu tidak sah kalau tidak membaca Al-Fatihah. Harus berarti, ya, tidak diterima salat seseorang kalau dia tidak membaca surah Al-Fatihah. Ini siapa yang menerangkan? Rasulullah SAW. Ya, ada tidak di Al-Quran? Tidak ada. Ya, Rasulullah SAW menerangkan bahwasanya ruku begini, bentuknya, caranya begini, sujud begini, ya, bacaannya begini. Siapa yang menerangkan itu semua? Rasulullah SAW. Siapa yang menerangkan bagaimana wudu, bagaimana tata cara wudu, ya, untuk mencucinya bagaimana? Semuanya adalah berdasarkan atau bersumber dari apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Ya, maka seseorang yang beribadah ikhlas karena Allah, salat tanpa mengikuti jejak atau mengikuti ajaran Nabi SAW, maka tidak diterima. Ya, artinya syahadatnya bahwasanya dia bersaksi menyatakan bahwa Nabi Muhammad adalah Rasulullah, itu tidak ada faedahnya, percuma. Ya, percuma. Kalau orang yang baru masuk Islam atau mu'allaf, ya, maka dia tidak cukup dengan bersyahadat, ya, maka dia terus belajar memahami agama Islam supaya, ya, amalan-amalan yang akan dia kerjakan setelah dia masuk Islam diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun amalan-amalan inilah, ya, keutamaan, kemuliaan orang-orang yang masuk Islam itu amal-amal yang telah mereka kerjakan terdahulu itu dianggap oleh Allah, tetap tercatat sebagai nilai kebaikan, sebagai pahala. Sebaliknya, dosa-dosa yang mereka telah kerjakan itu tidak dicatat, ya, oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini karunia Allah Subhanahu wa taala, fadlun minallah, ya, karunia Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi, ya, sayangnya kebanyakan mu'allaf mereka sebatas syahadat saja. Ya, mereka semangat bersyahadat tapi berikutnya tidak semangat lagi. Makanya sampaikan kepada mu'allaf terus, jangan sampai, ya, dosa yang kemarin sudah dihapuskan kemudian setelah masuk Islam bertambah lagi dosa-dosa dikarenakan tidak mengerjakan kewajiban-kewajiban. Betapa banyak mu'allaf setelah masuk Islam dia tidak melaksanakan sholatnya tidak sempurna karena tidak semangat, padahal sudah bertahun-tahun dia masuk Islam. Harusnya dia semangat. Di situ harus dia lebih semangat, ya, agar dia bisa, ya, mengejar ketertinggalan, ya, yang telah diamalkan oleh orang-orang soleh, ya, orang-orang mukminin, orang-orang yang bersemangat dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ya, seperti itu. Jadi makna syahadah alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah itu sangat erat kaitannya dengan ibadah kita di dalam menjalankan agama Islam ini. Nanti kita akan lanjutkan setelah salat insyaallah. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, kita lanjutkan kembali kajian kita. Mudah-mudahan kegiatan kita Allah catat sebagai amal soleh yang akan menjadi pemberat timbangan kita kelak di akhirat insyaallah. Taib jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Qala muallif rahimahullah taala, fadalilus syahadati qauluhu ta'ala, adapun dalil tentang persaksian bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala, wa anna Muhammadar Rasulullah, dan bahwasanya Nabi Muhammad adalah utusan Allah SAW. Dalilnya qauluhu ta'ala, firman Allah Subhanahu wa taala di surat Ali Imran ayat 18. Ya, surat Ali Imran 18, dalil yang menjelaskan tentang dua kalimat syahadat yang kita ucapkan dan kita persaksikan. Qauluhu ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, syahidallahu annahu la ilaha illallah. Syahidallahu annahu la ilaha illahu wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. La ilaha illa huwal azizul hakim. Ya. Syahidallahu annahu la ilaha illahu wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. La ilaha illa huwal azizul hakim. Ya, di surat Ali Imran ayat 18. Syahidallahu annahu la ilaha illallah. Ya. Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan bahwasanya annahu la ilaha illahu, bahwasanya tidak ada sesembahan yang hak, ya, tidak ada sesembahan yang benar disembah kecuali Dia. Wal malaikatu, begitu juga para malaikat, ya, menyatakan bahwasanya tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah. Wa ulul ilmi, dan begitu juga orang-orang yang berilmu. Al ulama, para anbiya, para rasul, mereka itu adalah orang-orang yang berilmu. Juga menyatakan bahwasanya tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Dia. Qa'iman bil qist, yang menegakkan keadilan. Ya, ana ulangi lagi, qauluhu ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, syahidallahu annahu la ilaha illahu. Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan bahwasanya tidak ada
sesembahan yang benar disembah kecuali Allah, ya, Allah Subhanahu wa taala yang menegakkan keadilan, menyatakan bahwa tidak ada yang berhak, ya, tidak ada sesembahan yang berhak disembah. Tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Dia. Wal malaikatu, dan juga Allah dan juga malaikat menyatakan bahwa tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah. Wa ulul ilmi, dan juga orang-orang yang berilmu. Siapa mereka itu? Para anbiya, para rasul, para ulama. Ya, qa'iman bil qist. La ilaha illahu. Tidak ada sesembahan kecuali Dia, Al-Azizul Hakim, yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Kemudian berkata Syekh Al-Utsaimin rahimahullah taala fil ayatil karimah, syahadatullahi li nafsihi. Di dalam ayat ini, ya, ayat 18 dari surah Ali Imran, ini merupakan ayat yang sangat mulia. Ya, di dalam ayat ini terdapat keutamaan dan keagungan. Kenapa? Karena syahadatullahi li nafsihi bi annahu la ilaha illallah wa syahadatu al malaika wa syahadatu ahlul ilmi. Karena di dalamnya terdapat persaksian, ya, persaksian Allah terhadap dirinya, terhadap zatnya sendiri, bahwasanya tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Dia. Dan juga persaksian malaikat, dan juga persaksian ahlul ilmi, orang-orang yang berilmu. Wa annahu ta'ala qa'imun bil qist, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Dialah zat yang menegakkan keadilan. Tsumma qarrara dzalika biqaulihi la ilaha illa huwal azizul hakim. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam firman-Nya bahwasanya tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Dia yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Wa fi hadhil ayat manqabatun azima di ahli ilmi. Di dalam ayat ini terdapat keutamaan dan kedudukan yang sangat agung, yang sangat besar bagi ahli ilmi, bagi orang yang berilmu. Haitsu akhbara annahum syuhada'u ma'ahu wal malaika, yang mana Allah Subhanahu wa taala, ya, memberikan persaksian, yang mana di sana juga ikut bersanding bersama Allah Subhanahu wa taala adalah ahlul ilmu, ya, orang-orang yang berilmu. Begitu juga malaikat, ya. Haitsu akhbara annahum syuhada'u ma'ahu wa ma'al malaika, bahwasanya orang yang berilmu ikut bersanding dalam mempersaksikan bahwasanya tidak ada Tuhan selain Allah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, bersama Allah dan malaikat. Masya Allah, ya. Dan wal muradu bihim, kata Syekh Al-Utsaimin rahimahullah taala, yang dimaksudkan adalah orang yang berilmu di sini adalah ilmu syar'i, ya. Wa yadkhulu fihim dukhulan awwaliyan rasuluhul kiram, ya. Dan yang paling utama dari mereka adalah
para rasul yang mulia, para anbiya. Ya. Maka jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di sini dalam ayat ini terdapat keutamaan dan kedudukan yang agung terhadap orang yang berilmu. Bahwasanya orang yang berilmu itu memberikan persaksian, ya, bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, bersamaan dengan persaksian Allah dan malaikatnya. Wa hadhihi syahadatu a'zamu syahadatin, dan persaksian ini merupakan persaksian yang sangat agung. Ya. Kenapa? Li'izami syahid wal mashhudu bihi. Ya, karena keagungan orang yang memberikan persaksian, keagungan yang mempersaksikan, yaitu Allah Subhanahu wa taala, malaikat dan orang yang berilmu. Wal mashhudu bihi, dan juga yang dipersaksikan, yaitu tauhidullahi fil uluhiyah, ya. Kalimat la ilaha illallah, kalimat yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala di dalam ubudiyah, di dalam penyembahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, di dalam firman-Nya, la ilaha illahu al-azizul hakim, bahwasanya tidak ada yang berhak disembah, yang benar disembah kecuali Dia yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Nah, jemaah sekalian, bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini anjuran bagi kita untuk semangat dalam menuntut ilmu. Karena orang-orang yang belajar agama Islam ini, ya, sangat banyak keutamaannya. Bahkan di sini disebutkan dia bersanding, ya, bersama para malaikat, bersama Allah dan malaikatnya. Dan juga tentunya, ya, di banyak hadis yang lain menjelaskan tentang keutamaan talabul ilmi. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu bihi lahu tariqan ilal jannah. Barang siapa yang meniti jalan dalam rangka untuk menuntut ilmu, maka Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan baginya untuk menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala, ya, membimbing kita untuk tetap, ya, mengisi waktu kita untuk belajar agama syar'i, agama Islam, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat dan mewafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Nah, ya, dari pertemuan kita ini ada dua faedah yang bisa kita ambil. Yang pertama, dari makna syahadat yang telah kita persaksikan itu berkaitan erat dengan ibadah yang telah kita kerjakan. Bahwasanya ibadah kita tidak akan diterima kecuali dengan dua syarat, ya, dua syahadat yang telah kita ucapkan. Ya, syahadat yang pertama, ikhlas karena Allah, ya, persaksian bahwasanya tidak ada Tuhan selain Allah. Dan yang kedua, syarat yang kedua, supaya ibadah kita diterima sesuai dengan tuntunan Nabi, ya, merealisasikan syahadat yang kedua, bahwasanya tidak ada, bahwasanya Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Kemudian yang kedua, faedah yang kedua, untuk supaya kita semangat dalam menuntut ilmu. Karena orang yang berilmu ini, ya, sangat banyak keutamaannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama yakhshallaha min ibadihil ulama." Yang hanya takut kepada Allah adalah para ulama, orang-orang yang berilmu, yang tidak kenal Allah. Ya, maka kita lihat di jalan-jalan, orang yang tidak kenal Allah, tidak tahu hak Allah, tidak tahu nanti hukuman akibat yang telah dia kerjakan, dia tidak takut melanggar aturan-aturan Allah, batas-batas, ya, yang Allah wajibkan
manusia. Mereka melanggar tidak takut karena hakikatnya mereka jahil, tidak tahu ya tentang Allah Subhanahu wa taala, tentang kewajiban dia, tentang hak Allah Subhanahu wa taala. Maka kita tetap semangat dalam menuntut ilmu sampai kapan? Sampai kita meninggal dunia. Karena ilmu ini akan membimbing kita terus kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan mengingatkan kita tentang akhirat, akan melembutkan hati kita, akan menenangkan jiwa kita, akan menyelesaikan ya masalah-masalah kita di dunia. Wallahu a'lam bishawab. Ya, kita tutup pertemuan kita kali ini dengan doa kepada majelis. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita dan memberikan kita ilmu yang bermanfaat. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Darussalam Channel, menggemakan tauhid, menebar sunnah.